Malam itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, Siti duduk di lantai bambu sambil menambal baju sekolah anaknya, Farhan. Tangannya lelah, matanya redup, tapi senyumnya tetap terukir. Ia tahu, besok pagi anaknya harus berangkat sekolah dengan baju yang rapi, meski hanya itu satu-satunya seragam yang dimiliki. Siti telah menjadi seorang ibu tunggal sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu. Sejak saat itu, semua beban hidup jatuh di pundaknya. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Kadang, ia juga berjualan gorengan di pasar. Semua dilakukan demi satu hal, pendidikan Farhan. Han, nanti kalau kamu sudah besar, jadi orang sukses, jangan lupa sama ibu ya, ucap Siti suatu malam sambil mengelus kepala anaknya. Farhan yang masih kecil kala itu hanya mengangguk polos. Iya bu, aku janji. Waktu terus berjalan. Farhan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Nilainya selalu baik, dan Siti bangga setiap kali guru memuji anaknya. Meski hidup serba kekurangan, Farhan tak pernah mengeluh. Ia tahu ibunya telah mengorbankan segalanya. Namun, di balik perjuangan itu, ada perasaan takut yang tak pernah Siti ungkapkan. Takut jika suatu hari, Farhan yang ia besarkan dengan susah payah, justru melupakannya. Setelah lulus SMA, Farhan mendapat beasiswa kuliah di kota. Siti menangis haru saat mengantarnya ke terminal. Tas sederhana berisi baju-baju lipatan tangan ibunya dibawa Farhan dengan hati penuh semangat. Hari-hari Siti berubah sepi. Ia hanya ditemani radio tua di rumah. Sesekali, Farhan mengirim kabar lewat pesan singkat. Tapi makin lama pesan itu jarang datang. Siti mencoba memahami, mungkin anaknya sibuk kuliah. 3 tahun berlalu. Farhan lulus dengan nilai membanggakan. Tak lama kemudian, ia bekerja di perusahaan besar di kota. Hidupnya mulai berubah. Penampilan rapi, gaji besar, dan lingkaran pertemanan baru dari kalangan menengah atas. Di sisi lain, Siti tetap hidup sederhana di desa. Meski jarang dikunjungi, ia selalu mendoakan anaknya setiap selesai sholat. Sampai suatu hari, kabar yang dinanti datang. Farhan menelpon, suaranya terdengar bergetar. Bu, Farhan mau menikah. Siti tersenyum bahagia. Alhamdulillah. Kapan nak? Ibu harus siap-siap dari sekarang. Namun Farhan hanya terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Bu, nanti kita bahas lagi ya. Aku lagi sibuk. Jawaban itu membuat dada Siti sedikit sesak, tapi ia berusaha positif. Ia pikir anaknya hanya lelah. Hari-hari berikutnya, Siti mulai menjahit kebaya sederhana dari kain pemberian tetangga. Ia membayangkan duduk di barisan depan akad nikah anaknya, tersenyum bahagia. Namun mimpi itu runtuh ketika seorang kerabat di kota mengirim foto undangan pernikahan Farhan tanpa namanya tercantum sebagai orang tua. Air mata Siti menetes. Ia tak mengerti. Mengapa namanya tak ada? Ia mencoba menghubungi Farhan tapi anaknya tak mengangkat telepon. Beberapa hari kemudian, Farhan akhirnya menelpon. Suaranya terdengar datar. Bu, aku minta maaf. Aku nggak bisa undang ibu ke acara akad nikah. Siti terdiam. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kenapa nak? Ibu ini ibumu sendiri. Farhan menghela napas panjang. Calon mertuaku, keluarganya orang berada. Mereka minta supaya keluarga dari pihakku nggak terlalu kelihatan. Ibu kan di desa. Aku nggak mau mereka berpikir yang aneh-aneh. Kata-kata itu menghantam Siti seperti badai. Ia tak percaya. Anak yang dulu memeluknya erat kini merasa malu mengakuinya sebagai ibu. Tanggal pernikahan itu tiba. Di desa, Siti duduk di kursi kayu, mengenakan kebaya yang sudah ia siapkan. Tak ada undangan, tak ada jemputan. Hanya suara hujan yang menemani. Di kota,
Farhan menikah dengan pesta mewah. Foto-foto kebahagiaannya tersebar di media sosial. Tapi tak ada satupun yang menunjukkan wajah ibunya. Siti hanya bisa melihat dari ponsel tetangga. Hatinya remuk. Ya Allah, kalau ini memang yang terbaik untuk Farhan, aku ikhlas. Bisiknya sambil menahan tangis. Tak lama setelah menikah, hidup Farhan tak seindah yang ia kira. Istrinya ternyata hanya peduli pada harta. Bisnis yang mereka jalankan merugi. Utang mulai menumpuk. Perlahan, orang-orang yang dulu memujanya menjauh. Suatu malam, Farhan pulang ke rumah yang dulu ia tinggali bersama ibunya. Namun yang ia temukan hanyalah rumah kosong. Tetangga berkata, "Ibumu sakit keras. Sudah 1 bulan ini dibawa ke rumah sakit oleh relawan. Kita pikir kamu tahu." Farhan tertegun. Ia sadar, ia telah benar-benar meninggalkan ibunya. Farhan berlari ke rumah sakit. Di ruang perawatan ia melihat sosok ibunya yang kurus terbaring lemah. Siti membuka mata, tersenyum tipis. "Farhan, kamu datang." Air mata Farhan jatuh. "Maafkan aku, Bu. Aku durhaka." Siti menggendel pelan. "Ibu sudah maafkan. Dari dulu, Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia sebelum Ibu pergi." Tak lama setelah itu, Siti menghembuskan napas terakhir di pelukan anaknya. Farhan menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, tak ada lagi kesempatan untuk membahagiakan ibunya.